Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk Zoom meeting hari ini, karena hari ini tidak bisa live, koneksi nampaknya error, jadi Bu Rini rekam aja yang harusnya materi Zoom meeting hari ini. Materi Zoom meeting hari ini kaitannya dengan berbagai zat. Ada zat tunggal, senyawa, dan campuran. Oke, kalian bisa sambil lihat ya layout yang ada di layar kalian. Bisa kalian lihat ada gambar minuman kopi, ada es campur, ada air laut, dan juga kalau kalian lihat sebelah sini nih ada bahan bangunan, campuran pasir, semen, dan paving block. Terus juga ini ada contoh zat yang lainnya, ada senyawa air, zat tunggal emas 24 karat, lalu juga ada senyawa gula, senyawa garam. Kita masuk dulu ya ke pengertian tentang zat tunggal. Zat tunggal itu ada dua, ada unsur dan senyawa. Yang kalian ketahui, tunggal itu merupakan zat yang terdiri dari materi yang sejenis. Contohnya ada air, ada gula, ada garam, ada juga emas perhiasannya 24 karat. Kenapa kalau emas 24 karat kategorinya zat tunggal? Karena bisa dipastikan kalau yang emas 24 karat itu emas murni, yang kita kenal logam mulia. Sedangkan kalau emas yang 22 karat, 18 karat tidak pure 100% emas, biasanya ada kandungan logam lain di dalamnya. Nah, zat tunggal ini terbagi dari dua. Yang pertama unsur. Apa itu unsur? Unsur itu biasanya adalah satu jenis materi yang antar atomnya itu tidak bisa dapat dipisahkan. Contoh, ada atom oksigen, atom hidrogen. Sedangkan gabungan beberapa unsur itu membentuk senyawa. Contohnya, jika atom hidrogen ketemu dengan atom oksigen, bergabung berikatan, dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen membentuk ikatan yang kita kenal itu namanya senyawa H2O atau senyawa air. Oke, senyawa air yang kita kenal senyawa H2O. Berikutnya, yang dimaksud dengan campuran ini adalah gabungan beberapa jenis zat atau materi zat tunggal. Di dalam campuran, biasa kita kenal ada dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen, ini Bu Reni kasih contoh ya. Ini Bu Reni buat campuran homogen, yaitu air Bu Reni campur dengan ini nih. Ini air dicampur dengan perasan air kelapa yang kita kenal santan. Lalu ketika sudah diaduk ya seperti ini nih tampilannya, air santan. Nah, kalau berikutnya campuran homogen yang berikutnya Bu Guru masukkan ini ada air putih yang merupakan tadinya senyawa, kita masukkan zat. Kita lihat ya hasilnya kira-kira tercampur sempurna homogen atau heterogen. Karena kalau heterogen itu ketika dicampurkan, zat yang dicampurkan biasanya akan terpisah. Nah, untuk yang percobaan sederhana, Bu Reni masukkan air dengan saus ya. Coba kita lihat sebentar. Oke. Oke, kita aduk tadi campuran saus dan air. Ya, membutuhkan beberapa waktu. Nanti kita lihat. Oke, tarat. Nah, tuh ini bisa terlihat airnya sudah berubah menjadi keruh karena bercampur dengan saus. Untuk air dan saus kita kategorikan ini campuran sempurna karena terlarut sempurna antara air dan saus. Saus itu tersendiri dibuat dari biasanya gabungan tomat ya. Nah, jadi untuk air sirup, saus atau kecap ini masuknya campuran homogen. Tapi beda halnya dengan yang satu ini nih. Ini namanya campuran
Bureni kasih ada susu dan air itu masuknya homogen. Tapi ketika dimasukkan sereal di dalamnya, nih ya Bureni angkat. Kalau Bureni masukin ini kelihatan nih ada serealnya. Serealnya itu bisa dipisahkan karena sifatnya sereal kan lebih kasar. Sama halnya kalau Bureni masukkan, jadi kalau kita pisahkan serealnya masih bisa, selama serealnya itu belum terlarut campur sempurna masih bisa dipisahkan. Lain halnya kalau Bureni masukin ini ya, yang tadi campuran yang homogen, campuran air, saus, Bureni masukin ini nih, tisu. Nah kalian bisa lihat ya, tisu yang dimasukkan ke dalam air, ini campurannya termasuk heterogen. Apa itu campuran heterogen? Jadi campuran heterogen, zat yang dimasukkan di beberapa senyawa yang digabung ini masih bisa kita pisahkan. Artinya ketika kita buang tisunya kembali bisa dipisahkan. Jadi sebenarnya mudah membedakan antara zat tunggal yaitu senyawa dan unsur dengan campuran homogen dan heterogen. Oke, ini bisa lihat beberapa contoh yang Bureni kasih di layoutnya. Ini ada zat tunggal nih. Zat tunggal yaitu unsur logam mulia yaitu emas. Ingat sekali lagi, yang logam mulia itu adalah emas 24 karat. Emas 24 karat. Jika bukan 24 karat bisa dipastikan itu masuknya campuran, walaupun itu campuran homogen. Karena biasanya kalau sudah dalam bentuk emas 18 karat atau 22 karat, tetap bentuknya sulit lagi dibedakan mana yang logam emas atau logam campuran lainnya. Maka kalau emas yang di luar dari 24 karat itu kategorinya campuran homogen, sedangkan kalau yang emas 24 karat kategorinya masuknya zat tunggal yaitu unsur emas. Selanjutnya ini ada lagi gambar air. Air sudah bisa dipastikan sekali lagi, air betul es itu masuknya senyawa. Bagaimana dengan asap? Tergantung. Jikalau asap yang dihasilkan itu hujan asam, sekali lagi ya itu biasanya campuran antara gas-gas yang ada buangan pabrik biasa menimbulkan polusi, hasil polutannya itu bisa tercampur dengan air hujan yang umumnya turun ketika membentuk uap, maka uap air yang dikandung dari hasil polusi yang asap dikeluarkan pabrik-pabrik tertentu yang mengolah menggunakan unsur sulfur, sulfidat, itu biasanya akan membentuk uap air yang kandungan asamnya tinggi, maka turunnya berupa hujan asam. Itu juga ada saus. Saus ini masuknya campuran homogen. Lalu ada minyak goreng. Minyak goreng ini masuknya apa ya? Minyak goreng itu kan dari kelapa sawit. Sekali lagi itu sawit juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tumbuhan. Dia diolah, diekstrak sampai jadi minyak. Lalu juga nih ada kue. Nih kue ini biasanya tetap ya campuran homogen. Ketika dia sudah dicampur semuanya, terblend jadi satu bentuk yang sudah jadi makanan. Ini kue kayak gini nih. Nah ini udah sulit dipisahkan ya. Kalau udah sulit dipisahkan kayak kue ini udah masuknya campuran homogen karena sudah sulit lagi dipisahkan antara gulanya, telurnya, semua udah bercampur. Lalu itu bahwa ada minuman sirup itu juga sama ya, minuman sirup atau kita buat jus jeruk itu karena sekali lagi cairan jeruk, sitrun dicampur atau air, sitrat dan apapun itu yang bisa terlarut seperti cuka dimasukkan air, itu sekali lagi dicampur dia akan tercampur sempurna, sudah tidak bisa memisahkan lagi mana yang sari jeruknya, mana lagi airnya, maka itu kategorinya campuran homogen. Berikutnya itu ada contoh heterogen. Kenapa heterogen? Kalau cuma air santannya saja oke, masuknya bisa homogen. Tapi ketika dimasukkan cendol, nah cendolnya masih bisa disaring, masih bisa dipisahkan. Jadi kalau minuman cendol dengan santan dan yang lainnya itu termasuk heterogen karena cendolnya masih bisa kita pisahkan, atau es campur. Nah kalau kalian lihat ini ada campuran semen sama batu yang membuat batako. Itu hasil apa? Itu hasil dari campuran heterogen ketika awal dibentuk. Ketika awal dibentuk, pasir dan semennya pasti punya komposisi tersendiri. Itu juga sama di bawah. Itu kayak ada soto ayam. Isinya pun sekali lagi jika dia masih bisa dipisahkan itu kategorinya campuran heterogen. Oke, itu aja sebenarnya gampang. Nanti kalau kalian ulangan ya kira-kira gambarnya yang ada di sini bisa deh masuk untuk ulangan. Oke ya. Nanti Bu Reni kirim materi PowerPoint-nya. Untuk minggu ini kalian cukup dengerin video saja. Nanti kalau ada latihan kalian sudah lakukan,
Nanti video selanjutnya Bu Reni akan bahas soal-soal yang sudah pernah Bu Reni kirimkan melalui wali kelas kalian. Ini nih soalnya nih. Soft filenya nanti sebetulnya sudah pernah nih, udah 1 bulan yang hampir 1 bulan yang lalu sudah Bu Reni kirim. Tapi nanti kalau kalian ada yang hilang atau belum sempat ngeprint ya, kalian nanti silakan print. Cara belajarnya adalah nanti Bu Reni bikin videonya dulu khusus untuk membahas soal-soal yang pernah Bu Reni kirim filenya. Kalian tinggal di print terlebih dahulu, lalu nanti bisa dicocokkan atau dilihat kembali jawabannya. Nanti Bu Reni kasih tutorial, pembahasan dan kunci jawabannya. Oke, untuk yang materi tema 9, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, kalian bisa WA Bu Guru di 0812 19 90 40 64. Insya Allah nanti Bu Reni jawab, kalau bisa jawab, kalau belum bisa jawab nanti Bu Reni jawab juga, tapi nanti mungkin waktunya nggak sekaligus ya. Oke, itu aja dari Bu Reni untuk tema 9. Jadi mohon maaf Zoom meeting untuk minggu ini karena memang trouble, dari pagi sudah dicoba tapi tidak connect juga, suaranya tidak bisa keluar, terpaksa Bu Reni record saja. Demikian materi tema 9 IPA kelas 5. Mohon maaf jika ada kekurangan. See you on next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.